Timnas Indonesia langsung mencatat banyak pencapaian luar biasa usai mengalahkan Cina. Skuad Garuda mencetak rekor sebagai negara ASEAN pertama yang bisa menembus ronde keempat. Ranking FIFA milik pasukan Merah Putih juga naik ke posisi 117 mendekati Vietnam dan Thailand. Talenta Ole Romani dan Ricky Kambuaya juga mendunia usai disorot media ESPN. Selain itu, deretan bintang skuad Garuda diprediksi bakal makin laris manis diincar klub Eropa. Bagaimanakah berkah kemenangan Timnas Indonesia melawan Cina? Resmi mewakili ASEAN ke putaran keempat. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah melaju ke ronde keempat. Torehan 12 poin milik skuad Garuda sudah nggak mampu lagi dikejar oleh Bahrain yang dikalahkan Arab Saudi 2-0. Media lokal Bahrain sampai menangis melihat pasukan Dragan Tragic gagal lolos. Bahrain resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Bahrain kalah menyakitkan 0-2 dari Arab Saudi di Stadion Nasional Rifa dan telah memumpuskan harapan berjuang mendapat satu tempat di Piala Dunia. Tulis Gulf Daily News. Sementara itu, JIJS dan kolega sudah mulai melihat calon lawan di ronde keempat. Qatar, Uni Emirat Arab, dan Irak dipastikan bakal menemani pasukan Merah Putih di babak ini. Timnas Indonesia juga mencatat prestasi sebagai negara ASEAN pertama yang melaju ke ronde keempat. Skuad Garuda unggul telak dari Vietnam dan Thailand yang cuma tim penghibur. Bahkan media Vietnam sampai memuji prestasi cemerlang pasukan Merah Putih. Kemenangan ini menandai kali pertama Indonesia berhasil mengalahkan Cina sejak 1987. Hasil positif ini juga menjadi catatan sejarah tersendiri karena tim Garuda resmi meraih tiket ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia. Puji kanal berita Gian Bongda. Pencapaian istimewa skuad Garuda ternyata belum membuat Erick Thohir puas. Ketua PSSI ini langsung serius mempersiapkan uji coba melawan dua negara Timur Tengah di bulan September. Kita adalah bangsa yang besar dan harus berani lawan siapa saja. Kita bakal menggelar uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di bulan September karena kita akan melawan tim Timur Tengah di ronde keempat. Ranking FIFA melesat tinggi. Kemenangan atas Cina juga semakin mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di tangga kekuatan FIFA. Pasalnya, skuad Garuda berhasil mendapat 15 poin untuk melesat ke peringkat 117. Pasukan Merah Putih naik 6 posisi yang sebelumnya berada di ranking 123. Bahkan perolehan poin FIFA yang didapat saat mengalahkan Cina termasuk yang tertinggi di dunia. Skuad Garuda mengungguli Spanyol dan Argentina yang masing-masing mendapat 12,5 dan 4,1 poin saja. Di posisi 117, Timnas Indonesia semakin mendekati ranking Vietnam dan Thailand. Keduanya masing-masing menghuni peringkat 109 dan 99 di tangga kekuatan FIFA. Sebaliknya, skuad Garuda makin sulit dikejar Malaysia yang masih terseok-seok di posisi 131. Ranking FIFA yang terus melejit bakal jadi modal penting untuk Timnas Indonesia di ronde keempat. Pasalnya, AFC akan membagi undian grup berdasarkan pot yang mengacu pada ranking FIFA. Berdasarkan peringkat saat ini, skuad Garuda berpotensi menempati pot ketiga. Calon lawan Timnas Indonesia seperti Qatar menempati ranking 55 dunia. Selain itu, ada juga Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang masing-masing berada di posisi 58 dan 65. Meski begitu, Timnas Indonesia bisa menghuni pot lebih tinggi jika mendulang hasil positif kontra Jepang. Jika berhasil dicapai, skuad Garuda berpotensi memenuhi ambisi besar Erick Thohir. Kami akan terus kerja keras. Kami juga berusaha untuk membawa Indonesia masuk ke dalam peringkat 100 besar dunia, ujar Ketua Umum PSSI tersebut. Ayo dukung perjuangan Timnas Indonesia ke Piala Dunia pakai jersey original dari Erspo. Cek linknya di bawah ini. Penggawa Garuda makin disorot dunia. Kemenangan kontra Cina juga bikin para pemain Timnas Indonesia semakin mendunia.
Salah satunya Ricky Kambuaya yang mendapat perhatian besar dari surat kabar QQ News asal Cina. Kambuaya lebih cepat dan lincah dalam menilai titik pendaratan bola. Ia melangkah maju dan memblok bola yang membuat Yang Zhengxiang melanggarnya di kotak penalti, tulis QQ News. Bukan hanya Kambuaya, talenta Yaakob Sayuri juga makin disorot usai diberitakan ESPN. Bintang Malut United ini disebut menjadi pembeda untuk permainan skuad Garuda. ESPN juga memuji habis-habisan performa kelas atas Ole Romani saat melawan Cina. Ole Romani yang sedang bersinar membuat impian Indonesia untuk Piala Dunia FIFA tetap hidup, tulis headline berita ESPN. Di sisi lain, media Belanda nggak mau ketinggalan untuk memuji timnas Indonesia. Indonesia raih kemenangan krusial atas Cina dan hampir bisa mencium bau tiket playoff Piala Dunia, tulis Football Premier. Tak cuman pemain, tifo racikan La Grande Indonesia juga bikin publik internasional terpukau. Momen luar biasa dari La Grande, 3 tifo spektakuler di kualifikasi Piala Dunia 2026 sukses viral dan membuat takjub para penggemar sepak bola di seluruh dunia, tulis akun Sisia Goal. Mulai diburu banyak klub Eropa. Selain disorot media dunia, para pemain skuad Garuda berpotensi makin laris diburu klub Eropa. Sebut saja J.I. Jazz yang terus dirumorkan menjadi incaran Inter Milan. Kabar Bang Jai bakal diboyong Nerazzurri ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Labane Mata dikabarkan bersedia menebus Ijaz sebesar 6 juta euro. Bahkan rumor hengkangnya Ijaz ke San Siro sudah sampai di telinga Patrick Kluivert. Ijaz memiliki telepon tambahan, jadi hati-hati dengan apa yang kalian lontarkan mengenai rumor Ijaz ke klub lain, ucap Kluivert dengan nada bercanda. Bang Jai tentang rumor ke Inter Milan. Pemain Serie A, Seri Boy Inter Milan, teriak Pelupesi saat Ijaz latihan. Messi Legers juga dirumorkan bakal mengikuti jejak Ijaz ke Serie A karena diincar Bologna. Dua Rosoplu kabarnya sudah mengejar tanda tangan dari Hilgers selama beberapa waktu lalu. Pasalnya, Bologna melihat bek 24 tahun ini sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Belum lagi Bologna juga bisa mendapatkan Hilgers dengan harga murah sebesar 11 juta euro. Dean James juga naik daun setelah berhasil membawa Go Ahead Eagles juara Piala KNVB. Pemain berdarah Jawa ini kabarnya diincar oleh klub raksasa Yunani yakni AEK Athens. Direktur olahraga AEK Athens, Javier Ribalta, telah memasukkan James sebagai kandidat prioritas tinggi untuk posisi bek kiri yang ingin diperkuat klub dengan 2 pemain baru, tulis TransferFeed. Di sisi lain, Calvin Verdong juga dirumorkan bakal hengkang dari Nijmegen musim depan. Nggak tanggung-tanggung, pemain yang akrab disapa Lupi ini dibidik PSV Eindhoven. Klub berjuluk Bauran ini ternyata sudah mengincar tanda tangan Verdong sejak Januari lalu. Saya mengabaikannya, ada banyak pilihan untuk saya, tetapi ada sedikit kontak antara agen saya dan PSV. Itu tidak menjadi apa-apa. Saya lebih nik ketimbang Feyenoord. Di sini saya telah mengalami momen yang lebih indah dan bermain lebih lama di tim utama, ungkap Verdong. Dapatkan sepatu running kualitas premium dari Kanki cuman 300 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan berbagai prestasi gemilang usai melawan Cina, mampukah timnas Indonesia meneruskan hasil positif di laga kontra Jepang?